penggunaan steroid yang juga berlebihan tidak sesuai dengan indikasinya. Dan ini juga sebenarnya banyak kita temui di praktek sehari-hari. Misalnya pasien datang dengan, "Dok, saya hanya mau obat yang ini ya," ketika ditunjukkan, oh ternyata steroid potensi yang sangat kuat. Karena yang ini saja yang manjur. Padahal kita tahu bahwa penggunaan steroid topikal itu kita perlu atur efektivitasnya, konsentrasi atau potensinya, serta berapa lama dan lokasi. Nah, biasanya nanti datang ke pelayanan kesehatan, ternyata akibat corticosteroid topical misuse sudah terjadi efek samping atau komplikasinya, misalnya adanya strie atropicans atau kulitnya ada seperti ibu hamil ini ya, ada guratan-guratan karena akibat penggunaan steroid topikal jangka lama atau potensi yang sangat kuat. Lalu adanya rosacea atau kemerahan pada pipi seperti ini yang disebabkan oleh penggunaan steroid, atau penyakit infeksi yang kemudian infeksinya infeksi jamur gitu, tinea, yang infeksinya malah semakin meluas walaupun dengan penggunaan steroid tanda-tanda inflamasinya menjadi tenang, merahnya hilang, gatalnya hilang, tapi infeksinya semakin luas yang kita sebut dengan tinea incognito. Ini juga strie atropicans, lalu gambaran telangiectasis, yaitu gambaran kapiler darah yang semakin jelas, merah-merah guratan seperti ini, dan skin atrophy, adanya penipisan pada kulit menjadi lebih tipis, lebih kering, lebih tekstur kulitnya berkurang. Namun untuk kondisi yang steroid fobia, kita juga perlu memberikan edukasi karena sebenarnya kondisi dermatitis atopik yang sedang eksarsabasi kita perlu terapi. Dan karena dermatitis atopik dapat menjadi lebih berat dan komplikasi terberatnya adalah erythroderma, yaitu kelainan kulit yang merah pada hampir 90% kulit tubuh. Dan ini adalah suatu kegawat daruratan kulit. Dan pasien seperti ini merupakan indikasi rawat inap. Jadi, kita tidak boleh terlambat dalam pengobatan dermatitis atopi. Tata laksana pilar yang kedua adalah menghindari dan memodifikasi faktor pencetus lingkungan atau memodifikasi gaya hidup. Jadi kita harus men-encourage, menyemangati pasien dan keluarga untuk mau mengubah pola hidupnya. Hindari bahan-bahan iritan, seperti misalnya cairan pembersih atau sabun yang terlalu keras, sabun yang mengandung antiseptik, atau bahan-bahan alergen, misalnya berasal dari tungau debu rumah, atau dari bulu-bulu binatang, seperti itu yang inhalan ya, yang kita hirup. Atau dari makanan tertentu. Biasanya kita bisa tahu dari observasi, misalnya makan sesuatu lalu kumat, atau bisa juga kalau kita kesulitan dari observasi tidak menemukan apa pencetusnya, dapat dilakukan tes alergi IgE spesifik terhadap alergen. Dan juga suhu ekstrim, panas dan dingin, termasuk juga tempat yang humidity-nya rendah, seringkali menjadi faktor pencetus karena kulitnya pada orang atopi yang semula sudah kering karena adanya gangguan lipid barrier itu, kemudian ke area yang panas jadi lebih berkeringat, atau area yang sangat dingin dengan humidity yang sangat rendah, akhirnya kulit menjadi lebih kering dan inflamasinya tercetus, maka terjadi eksaserbasi. Dan jangan lupa bahwa stres menjadi salah satu faktor kunci pencetus. Jadi memang sulit kita untuk edukasi untuk menghindari stres, tapi seringkali pasien akan kumat dermatitis atopiknya pada saat-saat ada stres, pencetus stres. Dan yang ketiga, pilar ketiga adalah memperbaiki dan mempertahankan sawar kulit yang optimal. Nah, di sini terapi medikamentosa kita masuk, di mana kita harus memberikan perawatan kulit yang optimal untuk kulit pasien yang atopi. Kulit pasien yang atopi ciri-cirinya salah satunya kering. Jadi kita harus menggunakan pembersih sabun yang berpelembab dengan pH yang relatif tidak basa, antara pH 5,5 sampai 6. Lalu menggunakan surfaktan yang ringan. Mandi disarankan juga 1 sampai 2 kali sehari untuk area Indonesia yang yang di area khatulistiwa tropis.
Dan menggunakan air dingin, jika memang tidak memungkinkan boleh menggunakan air hangat, tapi air hangat-hangat kuku saja, jadi jangan terlalu panas. Karena air panas justru akan merusak kulit, membuat kulit lebih kering, akhirnya peradangannya semakin lebih berat. Lama mandi, cukup 10-15 menit saja, tidak boleh terlalu lama. Dan setelah itu menggunakan pelembab. Nah, pelembab ini adalah terapi standarnya. Jadi terapi utama lini pertama dalam dermatitis atopi. Mengapa menjadi penting? Karena pada orang yang normal, susunan kulit seperti batu bata seperti ini yang tersusun rapi, diantaranya ada semen-semen yang menutupi. Jadi susunannya rapih dan solid. Jadi kalau penampakan klinisnya kulit pipi bayi ini licin, mulus gitu. Tapi pada kulit yang atopi, gambarannya kemerahan, bercak-bercak ini kayak tomat ya, lucu sebenarnya. Tapi dia sebenarnya penderita atopi. Kenapa? Karena gambaran kulitnya ini adalah batu batanya tersusun, tapi semen-semennya ini tidak optimal menutupi sela-sela dari sel-sel kulit atau korneosit. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa nanti alergen dari luar atau bahan iritan gampang sekali masuk dan merusak kulit. Serta dari dalam, struktur kulit ini sifatnya tidak mampu melindungi, mempertahankan kandungan air di dalam kulit untuk dipertahankan. Jadi dia jadi TEWL-nya meninggi atau transepidermal water loss-nya tinggi, sehingga kulitnya akan semakin lebih kering. Jadi tadi yang kita bahas adalah pelembab menjadi kunci utama terapi pada dermatitis atopi. Fungsi pelembab ini adalah tujuannya adalah memperbaiki sawar kulit. Dia tujuannya adalah untuk menarik dan menahan air dari luar, mempertahankan di area kulit, dan supaya nanti distribusi airnya itu lebih baik di kulit. Kemudian mempertahankan integritas, jadi lebih solid tadi susunan semen dan batu batanya, dan penampakan kulitnya juga lebih baik karena kulit yang kering biasanya terpecah-pecah dan bersisik. Jadi penggunaan pelembab salah satunya memperbaiki penampilan juga. Sehingga dengan demikian akan mempertahankan hidrasi kulit yang baik dan menurunkan transepidermal water loss-nya. Sedangkan moisturizer apa yang baik? Yaitu moisturizer yang kalau bisa mengandung 3 komponen jenis moisturizer. Yang pertama kita tahu yang namanya humectant. Jadi sifatnya adalah humectant dia menarik air dari sekitar dan mempertahankannya. Contoh zat aktif yang bersifat humectant itu shea butter, hyaluronic acid, urea, propylene glycol. Dan moisturizer yang oke juga harus bisa bersifat oklusif, artinya dia menutupi permukaan kulit sehingga melindungi kulit dan mempertahankan kelembapan dengan mencegah TEWL, transepidermal water loss. Contohnya bahan yang bersifat oklusif adalah shea butter, petrolatum, lanolin. Jadi dia biasanya sifatnya agak lebih ointment gitu ya. Dan sifat emollient yaitu kemampuan si moisturizer untuk mengisi sela-sela kulit yang tadi jadi susunan batu bata dan semennya biar lebih terisi penuh gitu ya. Contohnya adalah shea butter, coconut oil, linoleic acid. Namun saat ini sudah banyak generasi pelembab baru yang sifatnya lebih spesifik tujuannya untuk kondisi dermatitis atopi. Generasi yang baru ini lebih sesuai dengan karena spesifik target, dia mengandung antiinflamasi dan antipruritus. Seperti yang kita ketahui, pada dermatitis atopik situasinya adalah kulitnya mudah sekali inflamasi. Seringkali inflamasi terus gitu ya. Dan antipruritus seperti yang tadi kita bahas bahwa penting sekali mengurangi atau memutuskan rantai siklus gatal garuk. Jadi dengan pelembab-pelembab generasi baru ini sangat membantu pasien-pasien dermatitis atopi. Contoh zat aktifnya adalah adanya glycerinic acid, telnestine, dan vitis vinifera. Ini untuk mengandung antiinflamasi dan antipruritus. Serta juga bahan-bahan yang pelembab baru mengandung bahan-bahan fisiologis yang langsung ke targetnya yaitu lipid kulit seperti seramid. Nah, ini adalah gambaran kulit dengan dan yang tanpa pelembab. Tanpa pelembab, kita bisa lihat ini ada skuama-skuama kulit yang kering, dan kalau dengan gambaran mikroskop elektron, terlihat berantak. Sudah menggunakan pelembab, gambarannya menjadi lebih teratur dan smooth. Pada gambaran mikroskop elektronnya menjadi lebih teratur seperti ini.
Bagaimana dengan rekomendasi